Sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, setelah selama 6 hari kerja, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah secara simultan membahas rancangan KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Maka pada rapat paripurna DPRD hari ini kita akan dengan bersama. Kami ulangi, maka pada rapat paripurna DPRD hari ini kita akan mendengarkan bersama penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Untuk itu, kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sungguh-sungguh saya hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia dan Ketua Pengadilan Agama Praia. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Yang terhormat Saudara Camat, Kepala Desa serta Lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, Saudara tenaga ahli praksi, tenaga ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, insan pers, dan seluruh hadirin undangan yang sama-sama kami hormati. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, mengawali laporan ini, izinkan saya atas nama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengajak hadirin yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah, kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Juli tahun 2021 yang lalu, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan dokumen dan penjelasan terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disepakati bersama oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Secara umum, dokumen rancangan KUA dan PPAS tersebut memuat arah dan kebijakan baik pada sisi pendapatan, belanja,
dan pembiayaan APBD tahun anggaran 2022 yang akan datang. Penyusunan dokumen rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 dan disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, di mana di dalamnya memuat tahun sebelumnya, tahun berjalan, serta tahun perencanaan. Secara normatif, penyusunan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang secara teknis diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 serta penjabarannya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Dokumen KUA PPAS tahun 2022 merupakan acuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah RKA UPD dan sebagai pedoman teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, ditegaskan bahwa penyampaian rancangan KUA PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli. Sedangkan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Namun karena padatnya kegiatan DPRD, terutama dengan adanya tenggat waktu pembahasan RPJMD 2021-2026 paling lama 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah, maka DPRD Kabupaten Lombok Tengah terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian pembahasan RPJMD 2021-2026. Hal ini berdampak pada jadwal dan tahapan pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat kita penuhi sepenuhnya. Namun demikian, untuk ke depan pemerintah daerah bersama DPRD tetap berkomitmen agar dalam pembahasan KUA PPAS sampai pembahasan dan penetapan APBD untuk senantiasa bersama-sama memperhatikan time schedule yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, masa persidangan ketiga dan masa persidangan pertama tahun sidang 2021, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah diamanahkan membahas rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 selama 6 hari kerja, mulai tanggal 20 sampai dengan 27 Agustus 2021. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari rapat internal Badan Anggaran, rapat konsultasi bersama komisi-komisi, rapat konsultasi bersama tim anggaran pemerintah daerah, dan diakhiri dengan rapat klinis sebagai forum pengambilan keputusan antara DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang diwakili oleh Badan Anggaran bersama pemerintah daerah yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah. Setelah membaca, mempelajari, serta mencermati dokumen rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut. 1. Asumsi makro APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Tema yang diusung dalam RKPD tahun 2022 yaitu
pemulihan ekonomi daerah didukung SDM berkualitas dan unggul, serta infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 6 prioritas pembangunan, yaitu 1. Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan. 2. Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul. 3. Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesempatan kerja. 4. Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 5. Pengembangan daya saing produk lokal dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan. Yang keenam, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat. Dalam rancangan KUA APBD 2022 terkait dengan situasi perekonomian pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berasumsi pembatasan sosial telah dibuka dan dikurangi di tahun 2022 sehingga konsumsi dan intervensi akan meningkat seiring ketersediaan vaksin yang efektif dan aman bagi sebagian besar penduduk. Di samping itu, dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang merangsang pertumbuhan hotel baru, pemerintah daerah berkesempatan melakukan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, asumsi situasi perekonomian tersebut dituangkan ke dalam asumsi ekonomi makro Kabupaten Lombok Tengah pada rancangan KUA APBD tahun anggaran 2022. Asumsi tersebut juga dibandingkan dengan proyeksi pendapatan atau belanja pada rancangan RPJMD 2021-2026 yang telah selesai dibahas beberapa waktu yang lalu. Juga dibandingkan dengan RPJMN 2020-2024 dan juga dibandingkan dengan nota keuangan pemerintah pusat untuk anggaran tahun 2022. B. Atau yang kedua, struktur umum APBD tahun anggaran 2020. A. Perbandingan target pendapatan daerah antara rancangan KUA dengan RPJMD 2021-2026. Saya ulangi sedikit, mungkin salah ketik. Struktur umum APBD tahun anggaran 2022. A. Perbandingan target pendapatan daerah antara rancangan KUA dengan RPJMD 2021-2026. Jika dibandingkan antara proyeksi pendapatan pada rancangan KUA tahun 2022 dengan proyeksi APBD dengan proyeksi pada RPJMD 2021-2026, terdapat selisih target pendapatan daerah sebesar minus 57,8 miliar, di mana target pada rancangan RPJMD masih lebih besar dibandingkan dengan target pada rancangan KUA APBD tahun 2022. Padahal kedua dokumen tersebut disusun hampir bersamaan oleh lembaga yang sama. Jika mengacu pada proyeksi RPJMD 2021-2026, beberapa pos pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan lagi untuk mencapai titik optimalisasi seperti pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam kurung BUMD, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bagi hasil pajak dan dari pemerintah provinsi atau transfer antar daerah beserta lain-lain pendapatan daerah yang sah. B. Tren pertumbuhan pendapatan daerah. Merujuk pada data pendapatan daerah dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021, tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pernah meningkat sebesar 8,69% pada tahun anggaran 2019. Seiring dengan terjadinya wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan daerah merosot menjadi minus 2,41%. Sedangkan pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan hanya meningkat sebesar 0,39%. Target tersebut lebih pesimis dari proyeksi pertumbuhan pendapatan pada tahun anggaran 2021 yang mencapai 4,8%.
Saya ulangi. Badan Anggaran berpendapat bahwa target pada tahun anggaran 2022 dapat dirancang lebih optimis dibandingkan target pada tahun 2021. Seiring dengan berkurangnya pandemi dan mulai beroperasinya kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dari 3 pos utama pendapatan daerah, ada 1 pos yang secara penuh dapat diintervensi langsung oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu pendapatan asli daerah. Adapun pendapatan transfer dan LLPDS berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena itu tidak bisa diintervensi penuh dan tidak terkait langsung dengan kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah. Dari sisi tren, target PAD tahun anggaran 2022 dirancang tumbuh 8,36%. Target pertumbuhan tersebut berkurang jika dibandingkan dengan target pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 12,58%. Jika mengacu pada business cycle theory, semestinya jika diasumsikan tahun 2022 perekonomian mulai pulih dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021, maka target PAD pada tahun 2022 bisa lebih ekspansif. Jika mengacu pada analisa tren, target pajak daerah memang cukup tinggi, yaitu 91,63 miliar. Target itu tumbuh 19,57% dari target pada APBD tahun 2021. Namun target PAD pada tahun anggaran 2022 perlu betul-betul dihitung, karena sumber terbesarnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, PBB, dan BPHTB. Analisa tren tidak cukup membantu dalam melakukan proyeksi perolehan pajak daerah, karena pengembangan kawasan ekonomi khusus penyelenggaraan MotoGP dapat menjadi faktor kunci yang membuat perolehan pajak daerah dapat tumbuh melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika, maka jumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan diprediksi akan meningkat drastis. Nilai tanah dan transaksi tanah juga akan meningkat. Kalau bercermin pada daerah-daerah yang sudah mapan pariwisatanya, perolehan pajak daerahnya cukup tinggi. C. Rasio pajak daerah terhadap PDRB. Rasio pajak atau tax ratio merupakan perbandingan pajak daerah terhadap pendapatan suatu perekonomian atau PDRB. Tax ratio dihitung dengan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Rasio pajak menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi sebagai lahan untuk mengumpulkan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di suatu wilayah. Lazimnya, makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, makin tinggi pula pajak yang bisa dikumpulkan. Berhubung data PDRB ADHB yang faktual maupun proyeksi tidak tersedia, maka data rasio pajak yang tersaji pada analisa ini antara tahun 2017 tahun 2020, dari tren rasio pajak selama 4 tahun terakhir, tren rasio pajaknya cenderung menurun. Penurunan pertama pada tahun 2018 karena pada waktu itu ada musibah gempa bumi. Kemudian penurunan kedua pada tahun 2020, rasio pajaknya berkurang menjadi 0,33%. Berkurangnya rasio pajak pada tahun 2020 menunjukkan pandemi yang berlangsung memukul secara telak sektor perekonomian yang banyak terkait dengan industri pariwisata, yaitu sektor akomodasi, makan dan minum. Sektor inilah yang berkontribusi pada pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan yang lainnya. D. Rasio kemandirian daerah atau indeks kemandirian fiskal.
Rasio kemandirian ditunjukkan oleh jumlah PAD atau pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Semakin besar jumlah PAD jika dibandingkan dengan total pendapatan, maka kemandirian daerah semakin bagus. Jika kemandirian daerah semakin bagus, maka daerah makin leluasa dalam membiayai rencana pembangunan daerahnya, karena tidak terlalu bergantung pada sumber pembiayaan eksternal, baik berasal dari pusat maupun provinsi. Secara umum, terlihat sejak tahun 2018, rasio kemandirian daerah di Lombok Tengah terus meningkat tipis dari 9,48% menjadi 9,52%, kemudian tumbuh lagi menjadi 9,84% pada tahun 2020. Adapun pada tahun 2021 dan 2022, rasio kemandirian daerah diproyeksikan meningkat tipis menjadi 11,41%. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota di Pulau Lombok yang pariwisatanya sudah maju, rasio kemandirian Lombok Tengah juga masih tertinggal. Misalnya pada tahun 2019, Kota Mataram memiliki rasio kemandirian daerah sebesar 25,56%, sedangkan Kabupaten Lombok Barat mencapai 12,95%. Untuk meningkatkan kemandirian daerah agar bisa sejajar atau mengungguli beberapa kabupaten lainnya, maka pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah secara lebih sungguh-sungguh. Kesempatan itu datang seiring masuknya Lombok Tengah sebagai destinasi unggulan nasional. 3. Belanja. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah dalam pembangunan seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah dan bantuan sosial. Nilai manfaat dari belanja tersebut dirasakan dalam 1 tahun anggaran. Adapun belanja modal, nilai manfaatnya dapat dirasakan lebih dari 1 tahun anggaran seperti tanah, peralatan, bangunan gedung, jalan maupun belanja berupa aset tetap lainnya. Adapun transfer daerah terdiri dari transfer hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Transfer hasil pendapatan merupakan bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi seperti perintah yang tertuang pada Undang-Undang Desa. Sedangkan transfer bantuan keuangan adalah transfer atas alokasi dana desa yang secara proporsional diambil dari 10% dana perimbangan minus DAK pemerintah daerah beserta dana desa yang singgah di rekening pemerintah kabupaten. Alokasi dana proporsional belanja daerah. Pada rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022, proyeksi belanja dan transfer daerah sebesar 2.186 miliar 10.998.147 rupiah. Dari sisi proporsionalitas belanja operasional dilaksanakan sebesar 77,94%. Adapun proporsional belanja modal dialokasikan hanya 10,4% dan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 0,18%. Adapun untuk transfer ke pemerintah desa terdiri dari 2 jenis. Pertama, transfer bagi hasil pendapatan dialokasikan sebesar 0,57%, dan yang kedua, transfer bantuan keuangan dialokasikan sebesar 16,9%. Dengan memperhatikan rasio belanja modal yang hanya 10,4% dari rasio belanja operasional yang mencapai 72,94%, Badan Anggaran berpendapat bahwa 70% lebih belanja pemerintah daerah dihabiskan untuk keperluan operasional
dengan nilai manfaat kurang dari 1 tahun anggaran. Adapun proporsi belanja yang nilai manfaatnya melampaui 1 tahun anggaran atau belanja modal hanyalah 10,4% saja. Rendahnya alokasi belanja modal pada rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 perlu dicermati ulang, perlu diproyeksi ulang oleh pemerintah daerah, mengingat program prioritas yang keempat yaitu meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Apalagi indeks infrastruktur wilayah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja utama. Untuk mewujudkan program prioritas keempat beserta pencapaian indeks infrastruktur wilayah, maka alokasi belanja modal perlu ditingkatkan. B. Tren belanja daerah. Dilihat dari sisi tren sejak tahun 2017, jumlah terbanyak untuk belanja daerah antara 2017-2022, yaitu pada tahun anggaran 2019 sebanyak 413,3 miliar. Untuk belanja tak terduga, realisasi terbesarnya pada tahun anggaran 2020 sebesar 62,707 miliar. Besarnya alokasi belanja tidak terduga karena sebagian belanja penanganan COVID yang dialokasikan melalui belanja tak terduga. Begitupun terkait dengan realisasi transfer bantuan keuangan untuk pemerintah desa yang terbesar pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 324,8 miliar. C. Alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan. Alokasi belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memperoleh alokasi yang terbesar yaitu 1,34 triliun atau setara 51,8%. Selanjutnya, urusan pendukung pemerintahan mendapatkan alokasi 541,392 miliar atau setara 24,77%. Adapun untuk urusan wajib yang tidak terkait layanan dasar, pagu alokasinya 6,5%, sedangkan untuk urusan pilihan yaitu 4,9%. Dari dokumen rancangan PPAS terdapat beberapa program yang alokasinya cukup besar pada setiap perangkat daerah sebagai berikut. A. Dinas Pendidikan dengan alokasi 702,1 miliar atau setara dengan 32,12%. Dari 702,1 miliar tersebut terdapat 508 miliar untuk keperluan gaji, 69 miliar untuk dana BOS SD, 21 miliar untuk BOS SMP. Selebihnya dipergunakan untuk rehabilitasi, pengadaan barang atau kegiatan penunjang lainnya. B. Dinas Kesehatan dengan alokasi 264,8 miliar atau setara 8,97%. Pada tabel 4.1, alokasi untuk urusan bidang kesehatan di dinas sebanyak 196,107 miliar. Tapi pada tabel itu terdapat urusan bidang kesehatan yaitu program pemenuhan upaya kesehatan, program dan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di 28 titik puskesmas dengan total 68,771 miliar. Adapun program lainnya yang alokasinya paling besar di luar gaji yaitu pengadaan alat kesehatan sejumlah 35,7 miliar, jaminan kesehatan masyarakat sebesar 36,7 miliar, operasional layanan kesehatan sebesar 10,5 miliar. C. Alokasi untuk rumah sakit umum daerah sebesar 151,7 miliar
atau setara 6,94%. Program terbesar di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu pelayanan dan penunjang BLUD sebesar 55,1 miliar. Pembangunan rumah sakit dengan sarananya yaitu 36,6 miliar, pengadaan alat kesehatan 25,1 miliar, pengadaan obat atau vaksin sebesar 5,1 miliar. D. Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi 185,8 miliar atau setara 8,5%. Program dengan anggaran besar di dinas ini yaitu rehabilitasi embung sebesar 11,551 miliar, peningkatan irigasi 5,250 miliar, pembangunan spam jaringan perpipaan di kawasan pedesaan sebesar 9,31 miliar, pembangunan jalan kabupaten sebesar 132,833 miliar. Adapun perangkat daerah lainnya alokasinya di bawah 2% kecuali Dinas Pertanian sebesar 2,29%. Rasio belanja modal. Rasio belanja modal dihitung dengan membandingkan jumlah belanja modal terhadap total belanja daerah. Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, belanja modal didefinisikan sebagai belanja yang memiliki nilai manfaat melebihi 1 tahun anggaran. Sehingga semakin tinggi belanja modal, maka rasio belanja yang kemanfaatannya melampaui 1 tahun anggaran semakin besar. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, rasio belanja modal terus berkurang. Bahkan pada rancangan KUA 2022, rasio belanja modal yang diajukan hanya 10,40%. Artinya jumlah belanja pemerintah yang manfaatnya bisa dinikmati lebih dari 1 tahun anggaran cenderung terus menurun. Tren melemahnya rasio belanja modal ini tentunya cukup mengkhawatirkan karena proposal belanja yang bisa dinikmati publik makin berkurang. Bahkan dalam setiap pelaksanaan evaluasi APBD oleh pemerintah provinsi, peningkatan alokasi belanja modal selalu menjadi atensi dan didorong untuk terus ditingkatkan setiap tahunnya. Rasio belanja operasi. Rasio belanja operasi memperlihatkan rasio belanja yang nilai manfaatnya di bawah 12 bulan. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja bansos, dan lain-lain. Badan anggaran menilai bahwa rasio belanja operasi cenderung meningkat tajam pada tahun 2017. Belanja operasional sebesar 68,61%. Sedangkan pada rancangan KUA APBD 2022, rasionya meningkat menjadi 72,94%. Rasio belanja pegawai. Rasio ini membandingkan jumlah belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai, dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai, maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Pada tahun 2019-2020, rasio belanja pegawai berkurang menjadi 38,40%. Namun pada tahun 2021-2022, alokasi belanja pegawai dirancang meningkat cukup tajam menjadi 44,46%. 4. Pembiayaan. Pada dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2022, pemerintah daerah telah memproyeksikan penerimaan pembiayaan yang bersumber pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur
sebesar 200 miliar. Adapun alokasi pada pembiayaan pengeluaran pada rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 dipergunakan untuk pembayaran utang pada PT SMI sebesar 20 miliar. Utang yang muncul pada PT SMI bermula dari pinjaman untuk pembangunan pasar Jerojuk Kopang yang dikerjakan oleh PT Citra Prasasti Konsolindo dengan nilai kontrak sebesar 79 miliar 605 juta 12.970 rupiah. Pencairan utang itu dimulai sejak tahun anggaran 2018 dengan masuknya penarikan pertama pada 26 Desember 2018 senilai 11,1 miliar. Selanjutnya pada tahun 2019 cair senilai 58,9 miliar dan pada tahun 2020 cair lagi sebanyak 9,4 miliar sehingga total pencairan selama 3 tahun anggaran yaitu 79 miliar 605 juta 12.970 rupiah. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, berdasarkan uraian di atas, setelah melalui serangkaian rapat konsultasi, maka Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati beberapa hal sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Mengoptimalkan target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 dengan mengacu pada besaran target yang disepakati dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. 2. Belanja daerah. A. Mengalokasikan belanja atas penambahan target PAD yang bersumber dari pendapatan BLUD dan pendapatan kapitasi JKN. B. Melakukan pergeseran beberapa pos belanja berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diarahkan untuk 1. Mendukung kewajiban penambahan alokasi BTT berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 910/4350/SSJ mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan program vaksinasi berdasarkan Permendagri nomor 26 tahun 2021 dengan besaran nilai pemenuhan yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. 2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, Wakil Bupati yang telah dirumuskan dalam target-target pembangunan dan telah disetujui bersama dalam Ranperda RPJMD 2021-2026 dalam bentuk peningkatan pemeliharaan jalan kabupaten dan dukungan pembangunan rumah tidak layak huni serta mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah. 3. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari rencana penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan jalan. Selanjutnya, pembiayaan daerah. Pada penerimaan pembiayaan daerah, disepakati sumber pembiayaan melalui penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Adapun struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 direncanakan sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah sebesar 2.209 miliar 233 juta 636.257 rupiah terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 255 miliar 29 juta 352.732 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 1.853 miliar 178 juta 483.525 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 101 miliar 25 juta 800.000 rupiah. Selanjutnya, belanja daerah direncanakan sebesar 2.389 miliar
Rp233.636.257. Dari perbandingan pendapatan dan belanja terhadap surplus garing defisit sebesar Rp180 miliar. Penerimaan yang bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 200 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembayaran cicilan pinjaman pada PT SMI sebesar 20 miliar. Sehingga pembiayaan neto menjadi sebesar 180 miliar rupiah. Dengan demikian, maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar 2.339.636.257 rupiah. Sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 2.239.636.257 rupiah. Sehingga struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 direncanakan dalam posisi berimbang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan rekomendasi yang merupakan saran dan masukan sebagai berikut. 1. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terdapat 3 BUMD yang cukup banyak menyerap penyertaan modal pemerintah daerah, yaitu Bank NTB, PD BPR NTB Lombok Tengah, serta PDAM Tirta Dharma. Namun demikian, salah satu BUMD yang perlu diperhatikan kinerjanya yaitu PDAM yang menerima dukungan permodalan terbanyak dari pemerintah Lombok Tengah dengan nilai 87,5 miliar. Namun beberapa tahun terakhir tidak pernah memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Badan anggaran memahami bahwa terdapat regulasi yang memperbolehkan PDAM untuk tidak menyetorkan dividen jika belum mampu melayani 80% penduduk di wilayahnya. Misalnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 690/477 SC. Namun perlu diingat pula bahwa payung kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka mempercepat program penambahan 10 juta sambungan air minum pada tahun 2009-2013. Oleh karena itu, ketika PDAM diberikan keringanan untuk tidak menyetor PAD, maka kompensasi yang nyata yang harus ditujukan oleh PDAM Lombok Tengah yaitu progres nyata dari penambahan jumlah sambungan air minum, dan upaya tersebut harus jelas tertuang dalam target waktu sampai kapan PDAM bisa memenuhi 80% sambungan air tersebut. Hal ini menjadi penting kami sampaikan agar PDAM tidak terkesan berlindung di balik surat edaran Mendagri untuk tidak menyetorkan PAD. 2. Badan anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer yang sudah mendapatkan SK pengangkatan dari bupati, baik yang bertugas di lingkungan pendidikan maupun yang bertugas di OPD tenis lainnya. Hal ini menjadi penting kami sampaikan agar tidak terkesan bahwa pemerintah daerah lebih memperhatikan aparat pemerintahan tertentu saja dan melupakan aparat pemerintahan lainnya yang juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam ikut mensukseskan agenda pembangunan daerah. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, demikian laporan Badan Anggaran DPD Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan DPD Kabupaten Lombok Tengah untuk menandatangani nota kesepakatan bersama KUA dan PPS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sidang dewan yang terhormat, dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoinya, serta memberikan kekuatan lahir batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita menuju masyarakat yang beriman,
sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya dalam bingkai Lombok Tengah bersatu jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraya 30 Agustus 2021, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Ketua M. Tauhid SIP, Wakil Ketua Haji Lalu Ahmad Rumiawan SOS, Wakil Ketua Haji Lalu Sarjana Hukum, Wakil Ketua Haji Muhammad Mayuki Sarjana Agama, anggota-anggota. 1. Suhadikana SOS MH, Sekretaris bukan anggota. 2. Lalu Muhiban. 3. Haji Mudanrom SPDI. 4. Muhalib Haji Lalu Kailan SPDI. 6. Lalu Erlan Sarjana Hukum. 7. Saripudin SAG. 8. Haji Akam SIP. 9. Tarif. 10. Lalu Muhammad Syarif Hidayatullah SPDI. 11. Muslihin. 12. Adi Bagus Karya Putra. 13. Haji Supli Sarjana Hukum. 14. Ahmad Repai SPDI. 15. Lalu Arif Rahman Hakim SE. 16. Lege Warman SIP. 17. Suhaimi Sarjana Hukum. 18. Tohri SPDI. 19. Yasir Amrillah SPDI. Dan terakhir 20. Sunaryawan SPDI. Juru bicara Muhalif. Terima kasih.